Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bagaimana teman-teman? Semua sudah siap memuji Tuhan kan? Pasti semua sudah siap memuji Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Lagu kita hari ini adalah Akulah Pahlawan Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan ini renungan firman Tuhan untuk anak Rabu Ceria kembali hadir untuk memberkati. Jikalau kita sudah semangat tadi memuji Tuhan, kita juga harus sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita bicara tentang pahlawan yang berani dan baik hati. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat seorang pahlawan yang dituliskan dalam Alkitab. Kita coba lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Om Sandra bacakan bagi kita semua. Demikian bunyinya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan. Karakter dari pahlawan hari ini kita menemukan di situ ada prajurit.
Wah, kalau bicara prajurit tentunya tentara. Kalau di negara kita Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi merekalah kesatria bangsa, berjuang bagi negeri. Wah, mereka maju di medan peperangan. Itu TNI. Ada lagi yang bagian diplomatik dan seterusnya. Nah, kita lihat sifat dari seorang tentara atau prajurit yang akan disebut sebagai seorang pahlawan atau sebagai seorang prajurit yang sejati, prajurit yang luar biasa. Kalau seorang prajurit ingin meraih kemenangan, nah, seorang prajurit itu harus siap ya menghadapi medan pertempuran. Dia tidak bisa ketika ada peperangan, wah, ini kayaknya lawan kita lebih hebat nih. Kayaknya senjata kita kalah dibandingkan dengan senjatanya, dan mungkin dia izin kepada komandannya, saya nggak ikut. Wah, nggak boleh. Dia tidak akan meraih peperangan kalau mundur sebelum maju di medan pertempuran. Nah, seorang prajurit, apapun terjadi di medan pertempuran, dia akan siap terjun. Dia siap maju di medan peperangan, apapun risikonya. Jadi seorang prajurit, kalau dia ingin berkenan kepada komandannya, dia harus siap di segala medan pertempuran. Sebab itu, kalau tidak mau mati konyol di dalam peperangan, seorang prajurit waktu sebelum perang, dia akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Jadi dia siap, bukan kalah sebelum berperang. Dia latihan dengan baik, dia ikutin perintah komandannya dengan baik, dan dia siap ya perang kapanpun saatnya untuk membela negerinya. Nah, dan yang kedua, karakter pahlawan itu juga tercermin dari olahragawan, atlet. Nah, seorang atlet kalau ingin meraih medali, meraih kemenangan, dia harus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tidak boleh mundur sebelum pertandingan selesai. Misalnya lari maraton, wah, dia baru setengah perjalanan, udah capek, saya mundur. Wah, dia akan dinyatakan seorang atlet yang gagal. Tidak mungkin disebut dia seorang pahlawan olahraga, sebab dia tidak berani menyelesaikan pertandingan. Jangankan kalah menang, menyelesaikan pertandingan aja dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Demikian juga seorang petani. Seorang petani kalau dia ingin memperoleh hasil yang baik, dia harus bekerja sampai musim menuai. Wah, jangan di tengah-tengah, sudah malas, kelamaan. Nah, dia harus punya kesabaran dalam bekerja, dan dengan kesabaran yang terus-menerus ya sampai hari panennya apa yang dia tanam, maka dia akan dapat memperoleh hasil dari ladang pertaniannya. Nah, anak-anakku semua, jadi sebagai pahlawan-pahlawan Kristus, anak-anak rambut ceria, pahlawan-pahlawan kecil. Nah, mungkin kita belum menjadi tentara, anak-anakku belum menjadi tentara, belum menjadi atletis, bukan juga menjadi petani. Nah, tapi sifat-sifatnya kita harus belajar. Dari pelajaran ini, dari 3 karakter ini, ya, baik itu tentara, baik itu atlet, baik itu petani. Nah, kita melihat bahwa mereka yang disebut pahlawan, yang pertama adalah mereka seorang yang berani. Berani. Dan yang kedua, mereka adalah pejuang yang pantang menyerah, menyelesaikan pertandingannya, tidak kalah sebelum bertempur, atau sabar dalam perjuangannya seperti seorang petani. Nah, dia harus punya keberanian, dan dia pantang menyerah, dan kemudian dia punya kasih yang tulus. Seperti TNI, tentara, dia harus tulus membela negerinya karena dia bertaruh nyawa. Wah, kalau dia hanya mementingkan dirinya sendiri, lebih baik di rumah.
tapi karena dia tulus dan dia membela kepentingan negeri, kepentingan orang banyak, wah, itu membuktikan kasih yang tulus. Berani, pantang menyerah, dan punya kasih yang tulus. Di Alkitab banyak pahlawan. Kalau bicara pahlawan wanita, kita mengenal seorang ratu yang cantik, yang pintar, yang terpilih menjadi ratu, namanya Ratu Ester. Kita lihat sifat berani dia miliki. Karena demi membela negerinya, ya, dia harus menghadap raja. Wah, dan aturannya kalau raja tidak diundang dan kalau dia tiba-tiba datang ke istana, kalau raja nggak senang, wah, hukumannya adalah hukuman mati. Ngapain datang tanpa diundang? Udah, dia melanggar peraturan, dihukum mati. Tapi walaupun resikonya hukuman mati, Ratu Ester berani membela bangsanya. Dan dia rela mengorbankan dirinya, siap dengan resiko, dengan bertaruh nyawa. Wah, itu pahlawan wanita, berani, mau berkorban, dan juga membela bangsanya, kepentingan orang banyak. Kalau kita lihat pahlawan yang hebat, yang dari pria atau laki-laki, nah, kalau Om Sadra lebih senang kepada Raja Daud. Memang senang dengan yang lain, tapi yang menonjol itu Raja Daud. Kenapa? Karena dia berani. Kecil tapi berani melawan raksasa Goliat. Nah, dia berani dan dia juga baik hati. Itu Raja Daud. Berani, baik hati, dan mau berkorban demi bangsanya, demi rakyatnya. Dan juga hal ciri-ciri yang lain, dia sangat percaya kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Baik itu Ester, baik itu Daud, dia punya ciri-ciri yang luar biasa. Berani, rela berkorban, dan juga mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian pantang menyerah, berjuang terus, tidak berputus asa apapun tantangannya, menyelesaikan pertandingan dengan baik seperti seorang atlet. Nah, puji Tuhan, kiranya ciri-ciri ini, sifat-sifat ini dimiliki oleh anak-anak semua. Mungkin perjuangannya, kalau anak-anak pelajar, perjuangannya adalah, ya, kalau ingin berhasil, punya nilai yang baik, dia harus mengikuti ujian dan menyelesaikan semua soal dengan baik. Ketika lulus ujian, wah, melewati ujian dan peroleh nilai yang baik, wah, dia pahlawan bagi dirinya dan pahlawan bagi keluarganya. Dan untuk mendapat nilai yang baik harus belajar. Berdoa sudah, belajarnya harus juga ditingkatkan dan pantang menyerah. Wah, ini sulit nih matematika, hitung-hitungnya, kali-kalinya, pembagiannya, pecahannya. Wah, belajar dulu, coba dulu, tanya mamanya, tanya gurunya, pantang menyerah. Wah, menyelesaikan sampai akhir. Itu adalah anak yang luar biasa. Jadi kita bisa menjadi pahlawan di semua bidang kita. Seorang petani karena kesabarannya, seorang atlet karena disiplinnya menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan juga seorang tentara karena keberanian dan pengorbanannya. Waduh, sungguh luar biasa. Semua kita bisa menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua anak-anakku, dan semua kita mau siap menjadi pahlawan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Baik itu bagi pekerjaan Tuhan maupun bagi negeri kita menjadi pahlawan yang berguna. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita tutup dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini bagi kami semua. Biarlah kami dipersiapkan menjadi anak-anak pahlawan-pahlawan dalam bidang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, sehingga kami berdampak dan menjadi berkat, baik itu di rumah kami maupun di ladang pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam acara
Rabu Ceria berikutnya. Amin.